Asal-usul Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba. Nah, aku memancing di sini saja. Hari ini, aku harus dapat ikan untuk menu makan malamku. Toba yang sabar akhirnya merasakan kailnya dimakan oleh ikan. Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan. Ini pasti ikan yang besar. Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan mas yang ternyata sungguh besar. Wah, benar-benar kuat kamu ya. Ikan itu tampak berkilauan terkena pancaran sinar matahari. Toba pun memasukkan hasil tangkapannya itu ke dalam sebuah tempayan. Seusai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan tangkapannya. Nah, tunggu di sini dulu ya, ikan. Aku mau mencari kayu bakar untuk memasak. Sementara Toba mencari kayu bakar, sebuah keajaiban terjadi dari rumahnya. Rumahnya seketika bersinar. Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar, Toba pun kembali ke rumahnya. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sinanggar tulo, tulo atulo. Namun, betapa terkejutnya ia ketika memasuki rumahnya. Hah? Kemana ikanku? Lalu, dari mana emas ini? Ikan hasil tangkapannya menghilang. Sebagai gantinya, terdapat kepingan-kepingan emas di dalam tempayannya. Itu merupakan emas dariku, Toba. Hah? Siapa kau, gadis manis? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sebenarnya adalah ikan yang kau tangkap tadi pagi. Jangan kau makan aku. Sebagai gantinya, aku akan tinggal bersama untuk membantumu. Tapi, berjanjilah padaku, kau tidak akan memberitahu siapapun akan hal ini. Baiklah, aku berjanji. Maka, gadis jelmaan ikan itu pun tinggal bersama Toba untuk membantu Toba. Hingga Toba menikah dengan gadis jelmaan ikan tersebut. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Namun, karena sering dimanja, Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal. Toba dan istrinya terkadang merasa prihatin dengan kelakuan anak mereka. Hingga suatu pagi, Nak, ibu minta tolong. Antarkan nasi ini kepada ayahmu di ladang. Aku masih capek habis bermain, Ibu. Ibu saja yang pergi. Samosir, ibu minta sekali ini saja turuti perintah ibumu ini. Iya, aku antarkan. Bawa ke sini bekalnya, ya. Hati-hati, Nak. Jangan mampir-mampir. Kasihan ayahmu menunggu lama. Iya, Bu. Samosir akhirnya mau mengantar bekal makan siang untuk ayahnya di ladang. Kala itu, matahari bersinar terik. Samosir dengan muka cemberut masam berjalan menuju ladang sang ayah. Hush, panasnya. Aku perlu istirahat sebentar. Samosir pun berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang. Kira-kira bekal Ibu untuk kayak apa ya? Pasti enak. Ibu kan pintar memasak. Aku intip sedikit. Samosir yang nakal membuka bekal untuk sang ayah. Wah, makanan kesukaanku. Aku makan sedikit. Pasti ayah tak mengetahuinya. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Enaknya masakan Ibu. Tanpa disadari, Samosir memakan semua bekal ayahnya itu. Hari semakin siang, Samosir yang kenyang melanjutkan perjalanannya mengantar bekal untuk sang ayah. Setibanya di ladang, Ayah, aku membawakan bekal dari Ibu untuk ayah. "Oh, Samosir anakku,
tumben sekali kamu mau ke sini. Kukira ibu yang akan ke sini. Ayo, makan bersama ayah di gubuk. Tapi aku mau pulang saja, Ayah. Ayolah, temani ayah makan siang. Namun, begitu membuka bekalnya, Toba sangat terkejut mengetahui bekalnya kosong. Hah? Apa ini? Kenapa tidak ada makanan yang tersisa? Maafkan aku, Ayah. Aku khilaf. Tadi aku memakan sedikit sewaktu perjalanan ke sini. Toba sungguh marah mendengar pengakuan anaknya itu. Kenapa kau habiskan makananku? Hah? Sudah pemalas, nakal lagi. Kau benar-benar anak ikan. Mendengar ayahnya marah dan memanggilnya anak ikan, Samosir pun sedih dan menangis. Ia segera berlari menuju ke rumahnya, menemui ibunya. Ibu! Samosir, kenapa menangis, Nak? Sambil terisak-isak, Samosir menceritakan kepada ibunya. Ia menceritakan kalau ia dikatakan anak ikan oleh ayahnya. Mendengar cerita anaknya, sang ibu terkejut. Ia tidak menyangka jika suaminya itu telah melanggar janji untuk tidak menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Samosir, naiklah ke atas bukit sana. Cepat, Nak. Baiklah, Ibu. Ibunya Samosir segera menyuruh putranya itu untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. Setelah mengetahui anaknya telah sampai di bukit, giliran dia menuju sungai tempat asalnya dulu. Ia pun terjun ke dalam sungai tersebut dan kembali ke wujud ikan. Seketika, awan hitam menggelayuti langit yang awalnya cerah. Guntur kilat menyambar berkali-kali. Terjadilah hujan badai besar. Hujan yang begitu tiba-tiba membuat semua hewan berlarian panik menyelamatkan diri. Hujan deras mengguyur lembah, membuat air sungai meluap hingga membentuk sebuah danau yang besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba, sedangkan pulau yang berada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir.